Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Akil dari kelas D3C. Saya di sini akan mempresentasikan ya apa itu secure shell atau kunci SSH. Ini sebenarnya adalah sebuah materi yang bidangnya teknikal, yang dimana ini adalah sebuah manajemen server. Nah, kenapa sih kita butuh kunci SSH dan perlu mengetahui apa itu kunci SSH? SSH itu adalah singkatan dari secure shell. Penasaran apa itu? Yuk kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi adalah apa itu kunci SSH? SSH adalah secure shell yang berarti adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman. Login antar muka, baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. Nah, jadi kasarannya dia itu adalah sebuah protokol. Protokol dalam kaidah bahasa Indonesia itu adalah sebuah jembatan ya, jembatan ataupun sebuah bagaimana kita menyambung ke sebuah jaringan seperti itu. Oke, di sini kenapa sih kita butuh SSH dan mengapa SSH itu perlu diterapkan dalam manajemen server? Nah, dalam slide yang selanjutnya akan saya terangkan bagaimana arsitektur dari SSH ini. Nah, jadi di sini kasarannya ini adalah kita diibaratkan ya, kita sebagai pengguna dari komputer ataupun dari laptop kita sendiri, yang dimana kita akan menyambung ke sebuah server. Nah, server di sini bisa merupakan layanan website, layanan sebuah video streaming dan lain-lain, tergantung server yang kita develop itu seperti apa servernya. Nah, kita di sini sebagai user ataupun sebagai sysadmin, administrator, itu kita ingin menyambung dengan server kita, menyambungnya dengan cara login SSH. Nah, sebenarnya untuk cara menyambung ini ada banyak, ada pakai remote desktop, ada pakai virtual network card atau yang bisa disebut VNC. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu apa itu SSH ya, SSH dengan arsitekturnya ini. Nah, nanti di sini kita kasarannya yang saya terangkan tadi itu adalah kunci SSH itu adalah sebuah kunci. Nah, kunci kita ini kasarannya kalau kita mau masuk rumah kita kan harus punya kunci. Nah, kuncinya itu kita harus punya juga di dalam server kita. Ibaratkan server itu rumah kita. Nah, sementara kuncinya itu adalah kunci kita sendiri untuk masuk ke rumah itu. Nah, dalam kesalahannya karena SSH itu adalah sebuah kriptografi ataupun sebuah pengdekodingan ataupun sebuah penginskripsian. Nah, jadi bentuknya seperti ini, tidak karuan karakternya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak bisa dibaca oleh para penyusup ataupun bisa kita sebut adalah hacker ya. Nah, di sini kunci SSH itu bentuk seperti ini, kita tanam di sini dan di sini. Nah, jadi intinya di rumah itu ada rumah kunci yang mengenali kunci kita ini. Jadi kita mau masuk rumah, jebret. Nah, di sini kunci kita harus cocok. Nah, kita setelah SSH protokol itu menelusuri kuncinya cocok, maka kita akan diizinkan masuk. Nah, di sini ada sebuah username dan password. Sebenarnya metode untuk login ataupun masuk ke sebuah server dengan protokol SSH ini ada dua cara. Nah, penasaran? Mari kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, slide yang selanjutnya ini adalah jenis kunci SSH. Kunci SSH itu ada public private key, ada password key. Nah, public private key itu apa? Nah, public private key itu boleh disebut dia itu adalah sebuah kunci yang tadi kita sebut ya. Jadi di dalam rumah server kita itu ada kunci yang mengenali yang kita bawa. Misal kita mau masuk server, kita membawa kunci A. Nah, pasangannya kunci A ini adalah rumah B. Jadi di server kita itu harus ada rumah B yang berasal dari kunci A kita. Nah, seperti itu. Lalu ada password key. Karena password key ini pada umumnya kita memasukkan username dan password. Ketika username dan password kita itu authenticable ataupun sama dan terrecord jelas di server kita, maka kita akan diizinkan untuk masuk. Jadi caranya untuk public private key dan password key ini adalah metode autentikasi terhadap server kita yang menggunakan login, di mana login itu menggunakan protokol SSH ataupun secure shell. Nah, sebenarnya amanan mana mas public private key dengan password key? Sebenarnya ini sama-sama aman,
Cuman kalau untuk password key ini kan cenderung kesannya kalau password ini kan gampang diketahui oleh orang lain. Nah, hasilnya untuk public private key ini sama juga. Dia itu rawan juga diketahui oleh orang lain. Akan tetapi kalau public private key ini dia ini lebih menyambung ke device-nya ataupun perangkatnya. Jadi, semisal kuncinya ini hanya ada di laptop A, maka yang bisa menyambung ke kunci A ini hanya laptop A. Laptop B tidak bisa. Nah, kalau password key ini adalah sifatnya universal. Siapapun yang memiliki password ataupun memiliki karakter password ini, dia mencoba login ke server kita, maka itu akan tembus. Maka dia akan bisa login dengan mudah seperti itu. Jadi tergantung human-nya sendiri ya, tergantung yang manajemennya ini ya. Jika dia ceroboh dalam pengamanan password key ini, di dalam metode password key ini, passwordnya ini bisa diketahui orang lain, maka akan tersusupi oleh orang lain. Nah, yang kedua, public private key ini, jika laptopnya ini sering dipinjam teman dan temannya ini mengetahui bahwa public private key ini tertanam di laptopnya, maka dia akan coba-coba masuk. Jadi kasarannya, kalau kita mau menelusuri siapa yang mau membangun server kita, itu agak aneh kalau mau public private key. Ketika ditelusuri lognya, itu kok yang login laptop kita sendiri. Nah, kan tetapi kita kan punya daya ingatnya itu ya siapa yang menggunakan laptop kita terakhir kali. Nah, itu bisa kita telusuri, ataupun ya kita tidak mau suudzon ya kepada teman kita, akan tetapi kita kan bisa tanya baik-baik. Nah, kita bisa telusuri dengan log pikiran kita sendiri. Nah, beda dengan password key ini bisa diakses dengan laptop yang lain. Nah, kelemahannya di sini kita tidak bisa dengan mudah mengetahui siapa yang masuk ke dalam server kita, kalau di mana password key ini menjadi metode autentikasi di server kita. Karena ketika kita telusuri log siapa yang mencoba masuk ataupun yang berhasil masuk ke server kita, itu dia kadang menggunakan yang namanya VPN ataupun virtual private network, sehingga untuk IP publik ataupun dari mana dia masuk itu bisa disamarkan. Dia itu disamarkan melalui Singapura, melalui Jepang, Cina, dan lain sebagainya ya. Tergantung VPN-nya itu nyambung di mana. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin muncul dari teman-teman, bagaimana Mas kita mengamankan ketika kita menggunakan password key? Nah, pengamanannya cukup sederhana. Ya, yang pertama, jangan ceroboh dengan password key kita. Usahakan hanya kita aja yang tahu. Kalaupun ada sebuah user ataupun seorang user ingin masuk ke server kita, akan tetapi dia itu nggak punya user ataupun password di dalam server kita, maka lebih baiknya kita buatkan aja. Kita buatkan user ini beserta passwordnya, tapi jangan lupa dengan yang namanya manajemen permission ataupun akses. Nah, ketika user ini telah dibuat, passwordnya telah dibuat, maka manajemen user aksesnya itu harus jelas juga seperti itu. Nah, bagaimana jika kita lupa untuk kunci kita ini? Nah, recovery-nya cukup mudah sebenarnya. Kalau server kita itu berupa virtual, akan lebih mudah untuk pengembalian atau recovery-nya. Yang pertama, kita lepas virtual hard disk-nya dulu dari mesin virtual. Ada virtual detach dan attach nanti di mesin virtual. Lalu yang kedua, kita create dulu mesin virtual yang dimana dia itu kosong kondisinya ya, nggak ada service yang jalan. Tapi usahakan dan pastikan kita bisa masuk dengan scalable, dengan aman untuk ke mesin virtual kita yang dibuat untuk menampung hard disk virtual yang bermasalah ini. Lalu yang ketiga, jalankan script pemasangan agar terdeteksi ya, dimana nanti di setiap provider cloud ataupun nanti di setiap penyedia layanan cloud ataupun VPS kalian itu ada script yang dimana dia itu mendeteksi bahwa ada hard disk tambahan. Hard disk tambahan ini berupa hard disk yang bermasalah itu tadi ya. Nah, lalu untuk keempat, petakan hard disk ke dalam mesin yang hidup. Nah, pemetakan ini kita itu intinya kasarannya itu pelabelan bahwa hard disk ini itu hard disk dari resource eksternal. Hard disknya itu bisa kita labeli hard disk eksternal yang bermasalah seperti itu ya, kalau kita ingin menandai bahwa hard disk ini bermasalah. Lalu yang kelima, kita perbaiki kunci SSH dan mengganti atau menambah kuncinya. Nah, nanti di di hard disk yang bermasalah itu kita bisa mengubah SSH key-nya dengan SSH key yang sudah kita buat. Kasarannya kita itu membangun rumah di dalam rumah yang sedang hancur, atau bukan hancur ya, yang bermasalah gitu. Kita membangun sebuah rumah kunci di situ yang nantinya agar dia itu bisa dikenali oleh
rumahnya ini. Nah, setelah kita menambahkan atau memperbaiki kunci itu, kita lepaslah atau detach dari mesin virtual yang baru dibuat ini. Nah, setelah kita detach, kita sudah perbaiki kunci, kita pasang lagi ke mesin virtual yang awal. Nah, barulah di situ kita bisa memperbaikinya. Nah, akan tetapi ini yang saya jelaskan adalah ke cloud virtual ya, mesin server virtual. Nah, akan tetapi untuk mesin yang monolit ataupun yang hardware, yang mesin sesungguhnya server U misalnya, server yang memiliki komputer nyata itu ya cukup mengikuti ini, akan tetapi harus ada action nyata juga. Jadi teman-teman di sini bisa melepas harddisknya dulu, lalu siapkan komputer ataupun laptop yang siap untuk menampung harddisk yang bermasalah ini, yang pastikan dimana dia itu support untuk penambahan harddisk ini dan bisa mendeteksi bahwa harddisk ini itu ada di dalam bisa terdeteksi di dalam mesin ataupun laptop yang akan dilakukan perbaikan ini. Nah, lalu tinggal melakukan langkah-langkah perbaikan. Setelah diperbaikan sampai nomor 5 ini, tinggal dicopot lalu dipasang lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari saya untuk pengenalan singkat tentang kunci SSH. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Harap dimaklumi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.